mana ya? Tadi HP gue tadi abis main-main nih padahal sebelum mulai. Tan, tadi lu ngeliat dompet gue nggak? Nah, dompet gue. Dompet gue setahu gue taruh Gue lagi nyari jam tangan, enggak jam tangan gue di sini. Dompet gue mana ya? Enggak, tadi gue lagi nyari apa ya? Dompet atau HP ya? Enggak, dompet gue titipin ke lu kayaknya. Lah, saya aja lagi nyari jam tangan. Jam tangan. Enggak, kayak tadi gue titipin ke lu, gue pergi sebentar, dan apa gue yang lupa ya sini. Gue nggak enak nih tuduh-tuduhan gini. Gue juga sebenarnya jujur aja ya. Gue udah lupa, yang hilang tuh apa? HP atau dompet gue? Daripada lu lupa dan kita tuduh-tuduhan, mendingan kita tuduh di film ini aja nih. Nah, ini dia. Death on the Nile. Oke, balik lagi dengan kita berdua bersama gue Nathan dan Gue Randy Setiawan. Alright, dan sekarang kita akan review Death on the Nile. Langsung aja. Nah, ini adalah merupakan film thriller misteri dari produksi 20th Century Studios dan Juga ini merupakan sebuah sequel stand-alone dari film sebelumnya yaitu Murder on the Orient Express. betul. Nah, ini jadinya buat teman-teman di sini balik lagi ya, disutradarai dan diperankan oleh Kenneth Branagh dan juga berperan dalam film ini yang jelas balik lagi sebagai Hercule Poirot. The man, the myth, the legend, yes. Betul. Tapi di sini tentunya banyak banget jajaran cast baru-baru yang lain ya. Ada siapa aja tuh? Sini sebenarnya ada bintang juga yang gue lihat sih Tan. Sini ada Gal Gadot, dia main sebagai Lynette. Yes. Dan juga yang pastinya ada yang main di Black Panther nih. Ada Letitia Wright. Yes, dia main sebagai Rosalie. Betul. Dan dia itu sepupunya dari Salome sebenarnya. Salome. Yes, dia penyanyi gitu sih, blues. Blues, betul. Yes, dan juga ada oh my god, Tan. Ada Emma Mackey di sini sebagai Jackie. Oh, lucu banget. Lu udah nonton dia sebelumnya di Sex Ed ya? Yes, gue di Netflix nonton dia. Masih belum nonton lagi itu, dia ada Emma Mackey di situ. Terus tapi ada banyak yang lain. Ada siapa lagi tuh? Di sini juga kita ada Armie Hammer nih. Dia Armie termasuk Hammer. udah dengkot juga di film. Betul. Yes. Oke. Ada siapa lagi? Sini ada masih Bob sebagai aktornya itu Tom Bateman, sahabatnya dari Poirot, ya kan? Poirot sini temenin Bob. Dia balik lagi juga ya, di sebelumnya dia ada ya? Ada di Murder on Orient Express kan? Betul. Masih ada. Oke. Nah, Sini juga masih ada, wah yang dokter yang patah hati ya kan? Ada Russell Brand sebagai Dr. Windlesham dan juga ada Andrew yang diperankan oleh Ali Fazal dan juga ya masih banyak sih. Masih banyak yang lain lah ya. Yes, gitu. Pokoknya buat teman-teman itulah dia. Tapi untuk dari ceritanya sendiri, secara singkat lah seperti inilah ya. Yes. Jadi si Gal Gadot, Yeah. dia ada Si Lynette ya. Si Lynette baru nikah sama si Simon. Armie Hammer. Armie Hammer. Gitu. Tapi di sini masih tetap di stalking sama mantannya Armie Hammer. Si Jackie Chan. Belfort, Emma Mackey. Emma Mackey. Emma Mackey ya? Emma Mackey. Oh, iya. Dia aduh. Gadis kecil imut lucu, kenapa masih broken heart gitu. Agak ngeselin juga sih mukanya. Gue kadang-kadang dia, wah ini ada jealous-jealousnya juga nih, dia berasa kental banget kayak baru nikah gitu ya. Didatengin juga lagi. Agak rada-rada serem. Terganggu gitu ya. Honeymoonku kok enggak. Lagi honeymoon lagi. Iya, liburanku kan? Jangan ganggu lah. Jangan ganggu Tapi yang diganggu. Emma Mackey. Aduh, sabar. Hubungi saya saja. Iya, boleh deh. Nah, dari situ akhirnya si Gal Gadot ngelapor. Hercule bantuin gue dong. Iya, gitu, gelisah lah ya. Gelisah nih gue nih, soalnya lagi mau honeymoon seneng-seneng kok gue didatengin mulu nih sama mantan si cowok gue gitu kan. Ya udahlah, akhirnya dari situ muncullah misteri pembunuhan. Ada gitu. di kapal ya. Betul, itu dia ya. Nah, kalau gitu buat teman-teman sekarang memang juga filmnya udah bisa ditayang karena kemarin udah tayang semenjak 9 Februari. Yes, gitu ya. betul banget. Oke, nah sekarang kita mau review seputar ceritanya dulu nih. Dari menurut lu gimana nih, Renda? Untuk ceritanya sih pengemasan nih kayak maju Tan. Jadi ya gokil sih sebenarnya, kayak bagus dan tegangnya misteri dari film ini sendiri main tuduh-tuduhan gitu dapet sih, dan gue sendiri kayak kesel di film ini akhirnya. Dan juga di sini Poirot gue kayak kangen lagi sih dari film sebelumnya, masih sama pembawaannya lugu, perfeksionis, sopan. Dan ya Poirot itu tegas sih di ending filmnya pasti. Tegas banget karena pada saat memang mau menguak misterinya dia memang selalu seperti itu ya. Tapi yang bikin gue juga suka, ini baru di awal-awal gitu ya. Kan mungkin buat teman-teman pada saat nonton trailer, apalagi pas pertama kali nonton Orient Express gitu ya. Kayak, ini kenapa sih nih detektif kumisnya rada kayak gede banget gitu kan. Kayak bentuknya rada lucu gitu kayak kan. kipas gitu ya.
kayak agak sampai di pipi gitu kan. Nah di sini semuanya akan diceritakan gitu juga ya guys untuk di awal-awal gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu menurut gue adalah poin di mana dia memang ada prolog dulu kan. Yes. Nah tapi abis prolog gue masih ngerasa itu ada prolog lagi. Karena masih build up-nya untuk film ini sampai memang menuju misteri menurut gue lumayan panjang Renda. Yes. Gitu ya. Kayak time skip-nya lah ya. Time skip-nya dari yang kan prolog di awal tuh sampai memang pada saat build up di mana kayak ketemu di bar. Ketemu di bar terus dan lain-lain sampai akhirnya di kapal itu menurut gue sampai gue mulai tegangnya itu lumayan lama gitu. Jadi build up karakternya di sini menurut gue lumayan ada diberi waktu juga lumayan panjang. Jadi sehingga memang setiap karakternya pun kita bisa semakin agak tahu lah invest gitu ya kepada mereka. Karena kan di sini banyak banget ya, sama kayak di film sebelumnya gitu, bahwa jajaran cast-nya semuanya keren-keren gitu kan. Jadi di sini memang menurut gua lumayan agak oke lah untuk diberi waktu, tapi mungkin rada lama mungkin buat beberapa orang gitu ya. Makanya dilihat dari segi overall sendiri durasinya menurut gue ini panjang juga sih. Ya 2 jam lah ya. Untuk film model whodunit seperti ini gitu ya. Tapi dari lu lagi gimana, Renda? Ini film menurut gue juga pembawaannya tadi yang gue bilang kan ada time skipnya dari ya prolognya mungkin gue bisa sedikit spoiler sedikit aja kayak peran dunia si Poirot nggak tadi orang Belgia, and then ya ada alasan kenapa dia masang kumis nggak taunya Catherine udah almarhum kayak nitip pesan kayak lu nggak usah malu nggak usah takut sama diri lu bisa pasang kumis buat tunjukin pede lu. Dan di film ini juga gue ngeliatin Ethan untuk segi pengenalan karakternya itu cukup padat. Dari bar itu lu ketemu Rosalie, lu ketemu Salom, dan lu ketemu kayak bagian aduh dansa Emma Mackey ya ampun. Saya aja dansa. Iya aduh. Ya kalau gue sama Gal Gadot aja sih kalau gas gitu kan. Gak nolak sih. Iya tapi gue kalau sama Gal Gadot ya kalau dansa gue gini. Tinggi banget bos, pasti dia kan manusianya. Pasti di dansa jongkok kali. Dia meluk dia di pinggul kali. Ya ada adik saya ini. Ya gitu. Nah, lu sendiri ada dari segi overall cerita tapi sampai ending menurut cukup puas atau enggak? Kalau gue tanya kayak gitu. Kalau gue bilang gue pribadi jujur sih emang agak kurang puas sih Tan. Kurang puas ya? To be honest sih, emang agak kurang puas karena kayak beda dari film sebelumnya. Kalau gue bilang itu kayak plot twist mind blown-nya nggak taunya banyak banget dan akhirnya di film Death on the Nile ini kayak gue udah expect lu nggak tahu dari awal dan lu akhirnya nggak taunya ya agak kaget nggak taunya dia juga yang ngerencanain dan akhirnya kayak endingnya dar lah udah. Iya. Ya kan? Gue setuju banget yang ini. Kayak kagetnya nggak bikin bener. Kayak setuju banget. Versi Slon yang satu sih. Betul. Kalau untuk conclusion ya, untuk di final act-nya menurut gue masih tetap ya sorry itu saya kalau mau dibilang harus bandingin sama sebelumnya ya masih lebih nampol yang sebelum saya menurut gue untuk dalam menguak misterinya gitu ya kayak. Tapi salah satu yang paling gue suka dalam bagian film ini juga ada pada saat interviewnya. Interview setiap bagian dari orang-orang yang disuspek sama dia kan kebiasaan Hercule juga pasti semua akan dia suspek gitu loh. Semua orang akan dia suspek itu memang menjadi salah satu bisa dibilang goodnya dia jeleknya dia karena goodnya dia adalah memang ya kebutuhannya kayak itu jeleknya adalah jadi seakan-akan orang ngelihat dia kayak ngeselin banget nih kenapa sih gue nggak ada salah apa-apa kok gue disalah-salahin gitu. Kan gak enak gak nyaman lah juga gak nyaman. Tapi menurut gue scene interviewnya oke banget karena beda dengan mungkin kayak kita di dunia sekarang ya di kepolisian ya udah interviewnya di kantor polisi aja satu tempat dalam satu ruangan. Tapi kalau di sini hampir semua ruangan di kapalnya itu pada saat interview itu menurut gue terguna dengan baik banget gitu. Iya, kayak mungkin gue suka di situ. Kayak sedikit gue spoiler dikit ada nyimpan mayatnya di mana terus. Betul. Kayak gitu, interview di kamar semua diperiksain kan waktu. Itu salah satu poin menurut gue. Kayak dipakai lah semua ruangannya. Betul. Satu lagi sebelum kita tutup untuk cerita review story, ini adalah menurut gue buat teman-teman ya, gue itu lumayan terkecoh menurut gue dalam trailernya. Gue kayak pas nonton trailer gue tuh udah ada suspek sendiri nih kayak wah ini yang mati ini nih, wah kayaknya yang jahat dia nih, wah kalau gue buyar tuh semuanya pas gue nonton mati dia tapi pada saat ya hal-hal kayak gitu gue lumayan oke tapi memang balik lagi ke conclusionnya menurut gue kurang nampol gitu. Oke, nah kita ngomongin mengenai karakternya dulu deh. Kalau ngomongin karakter gimana lu Rianda? Yang paling lu suka? Kalau gue coba dari yang gue suka banget lah ya, Emma Mackey lagi-lagi gue sebut. Di sini dari pemilihan kostum segala macamnya dia pas sih dari mungkin lu awal di bar and then lu ke
Mesir juga kan kayak jadi stalking, kayak galaknya dapet. Pas lagi bagian dia nangis terus kayak lu tau nggak ternyata pas bagian dia tuh kayak di pahitnya realita, kayak lu ditolak depan mantan tunangan lu, tuh sakitnya tuh kayak wah anjir, lu serius nggak udah nggak cinta sama gue bla bla bla. Terus itu dia actingnya bagus di situ. Kayak pecah, kayak harapan putus, dan akhirnya ya udah. Ya nanti di film ini. Di film ini ya. Yes. Gitu. Nah kalau misalnya menurut gue juga untuk dari karakter actingnya, aduh gue rada sayang sih. Gue mungkin ada yang setuju, ada atau mungkin nggak sama gue. Tapi untuk pasangan pasutrinya ya, antara Gal Gadot sama dan si Armie Hammer sebagai si siapa namanya? Simon. Gue masih kurang merasa ada kurang ngerekat gitu. Iya. Malah sama Jackie sih menurut gue. Iya, kalau untuk di scene awal itu kan pada saat memang mereka masih baik-baik gitu ya. Memang si Simon sama Jackie menurut gue lebih intim gitu menurut gue. Menurut gue lebih intim pasangan mereka daripada pada saat sepanjang jalan ceritanya antara si Gal Gadot sama Armie. Jadi menurut gue acting untuk si Gal Gadotnya atau chemistry mungkin sama Armie menurut gue masih rada-rada masih kurang sih. Tapi gitu. untuk acting dari Gal Gadot sendiri yang kata lu mungkin lihat, yang kata acting dia dari kayak jadi Cleopatra tuh, kayak baju-baju kayak itu gue agak cringe sih. Iya kayak jujur aja ya. kayak pas bagian kayak itu ya. buat apa itu? Emang sih lu mungkin suami dan kayak ngebahagiain istri kayak. Dan mungkin kesannya kayak Gal Gadot dari kayak Timur Tengah banget dapet sih kayak muka Cleopatra gitu. Sama itu buat nyentil-nyentil ya, ada plot cerita lain juga kan. Ya, di situ gitu. sih. Ya rada-rada nanggung sih menurut gue kadang. Untuk actingnya masih tetap menurut gue nomor satu di sini, poin utamanya adalah masih tetap di Hercule Poirot. Yes. Itu masih dia menurut gue Kenneth Branagh, walaupun memang akhirnya kan kebagi karena dia juga fokus untuk directing juga kan. Menurut gue akan acungkan top jempol gue untuk Kenneth Branagh. Mas juga Kenneth, selamat. Masih tetap Kenneth Branagh gitu. Ada yang mau lo tambahin untuk actingnya? Atau? Acting coba kita, gue ngeliat sih dari logat, coba deh logatnya si Letitia Wright. Dia tadi di Black Panther mungkin gue ngeliatnya wah Afrikan. Di sini gue ngeliatnya kayak South America, terus kayak blues, kayak gue bilang ini klasiknya kayak dapet dari Salom juga, kayaknya dia bawanya kayak so ngeblues, tapi gue bilang ini kayak banyak sih, kayak ada yang logatnya kayak Hercule, kayak Belgian gimana, terus kayak acting dari pemeran lain juga menurut gue penting sih, kayak dokter yang patah hati tuh kayak ya udahlah gue datang diundang, gue nggak apa-apa kok, gue ngeliatin kayak gimana ya, akhirnya tetap tugas gue jadi dokter ngobatin yang luka gitu penting sih. Gue karena udah lama juga nggak nonton Russell Brand gitu ya, pas gue nonton di sini lagi, ternyata dia masih, cakep juga, ganteng masih juga, oke lah, masih oke gitu ya buat dari menurut kita kayak gitu untuk acting. Nah kalau untuk dari segi visualnya nih, gue dulu kali ya. Nah kalau menurut gue itu menurut gua CGI-nya ya udahlah gitu kan, maksudnya bukan CGI yang kayak top banget gitu. Tapi menurut gua untuk menggambarkan secara kayak dari Hercule Poirot, kalau misalnya pada saat waktu itu di film sebelumnya kita bandingin dikit gitu ya, itu kan memang kayak ya udah salju kerjanya di kereta aja ya. gitu. Tapi ini kayak nunjukin seberapa, menurut gua mungkin kata yang tepat itu adalah seberapa majestic, maksudnya magnificent, keren banget, maksudnya bahwa kayak kelihatannya tuh wah ini Mesir nih. Iya, ditunjukin banget sih. Ditunjukin banget kayak gedung-gedungnya, untuk kapalnya menurut gue juga kelihatan dengan baik. Maksudnya sungainya pun dilihat. Oh ya kayak orang-orangannya di sebelah yang lagi berenang kecil. Ada yang lagi ada api unggun di sebelahnya, itu gue juga kayak waktu itu, padahal itu api unggun nggak penting banget loh pada waktu kayak lo kok, tapi itu kayak ngidupin sih. Detailnya menurut gue benar menghidupkan sekali, lumayan untuk menggambarkan bahwa ya ini lagi di Sungai Nil gitu loh, jadi nggak kayak seakan-akan ini sungai sembarang aja. Menurut gua untuk dari segi visual dari penempatan ya, setnya itu menurut gua oke lah. Dapat lah ya. Dapat lah. Kalau dari lu gimana? Kalau gue sendiri ngelihatnya sih memang ini ngegambarin kayak emang kayak kelihatan ini sih, kayak ada orang-orang berenang gitu anak-anak, terus kayak ada orang mungkin katakanlah kayak orang kaya lah naik kapal gitu, kayak ngeliat aja sih perbandingan gitu, terus kayak seakan-akan realita juga sih pada zaman itu kan 1940 ya kalau nggak salah ya. Dan gue ngeliat kayak dari visualnya kayak mungkin bajunya dari Gal Gadot juga bagus, terus kayak I don't know yang lain juga kayak pendukung, kayak mamanya Bouk tuh sombong-sombong ngelukis ya kan, sinis orangnya sih. Bagus juga dapat kayak kesan jadi mama Bouk, mungkin orang Prancis ya dia mungkin. Iya kali. Apa Belgia sih. Gue pikirnya sih kayak gitu. Iya gitu kan. Tapi ada lagi yang gue mau tambahin untuk mengenai visual di sini.
untuk film-film yang sekarang gitu ya, apalagi mungkin yang baru rilis dari tahun ini, menurut gue ini adalah salah satu film dengan yang warna itu sangat mencolok banget. Iya sih. Kayak apa ya, kuning apa kontras banget gitu. Iya. Kayak sore vivid gitu ya. Iya, Kayak cerah gitu ya. Jadi menurut gua apalagi dibandingin sama film sebelumnya, menurut gua dari segi color gitu menurut gua ini lebih rasanya memang lebih cerah banget sih. Kalau yang sebelumnya kan memang kayak ya di tempat es, di gelap kereta gitu kan, kayak memang cool. Kalau misalnya memang kesannya tuh suram gitu, kayak semuanya deg-degan gitu kan. Tapi kalau di sini kan memang kesannya semuanya balik lagi, menurut gue cocok banget karena lagi happy-happynya nikah, terus akhirnya memang ada tragedi. Kan, jadi kayak deg-degan gitu-gitu lah. Betul. Nah kalau terakhir nih, kita mau review mengenai scoringnya. Dari lu gimana, Rianda? Film ini ya, film ini berani gue scoring 8.2 nih. 8.2? 8.2. Oke, kalau misalnya untuk gua skornya itu adalah untuk ini ya, agak 7 aja lah ya. Aduh, gitu, agak 7. Gua lumayan interest banget dengan seri-seri Who Done It gitu, film-film di mana memang misteri gitu kan. Jadi kadang memang kalau misalnya untuk dari segi build up-nya, ini menurut gua ya oke lah, pas investigasinya gitu kan. Makanya tapi yang masih gua kurangnya adalah tetap balik lagi di actingnya, menurut gua masih terlalu untuk gua ya, masih standar gitu. Dan untuk kalau misalnya memang nggak memukau gua banget gitu. Dan tapi untuk conclusionnya apalagi masih kurang nampol sih, makanya kenapa gua kasih nilai 7 gitu. Menarik nih Tan ya, ada timpang tindih juga nilai dari kita nih. Betul. Oke, itu dia Smart Views ya buat teman-teman. Sekali lagi ini sudah bisa disaksikan sekarang juga, sudah tampil di bioskop kesayangan Anda juga nih. Anda ya, pastinya gitu. Pokoknya juga buat teman-teman, kalau misalnya yang udah pada nonton, boleh silakan komen-komen di bawah menurut kalian juga kayak gimana. Boleh juga kalian teman-teman untuk share, like, subscribe ya untuk episode ini. Silakan. Pokoknya buat teman-teman kalau misalnya ada yang setuju atau enggak juga dengan pendapat kita, komen aja nggak apa-apa untuk di bawah. Silakan. Oke ya. Nanti minggu depan kita akan balik lagi. Nanti kita siapa yang tahu akan bahas film apa ya, nanti kira-kira aja nih minggu depan akan ada rilis film apa, nanti yang baru akan langsung kita review. Alright, akhir kata, Nathan pamit. Dan gue Randy Setiawan pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.